Petinggi Willem ungkap alasan datangkan bek timnas Indonesia Nathan Joaon. Reaksi Erick Thohir usai timnas U23 Indonesia ditahan imbang Malaysia. Marcelino Ferdinand nonton timnas U23 Indonesia versus Malaysia di SUGBK. Apakah dicoret Oxford United? Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang ladeni timnas Indonesia di ronde keempat tantang dua tim Eropa. Beckham Putra bicara realistis soal timnas Indonesia lawan Irak dan Arab Saudi. Mampukah timnas Indonesia lolos tanpa keberuntungan di kandang? Petinggi Willem ungkap alasan datangkan bek timnas Indonesia Nathan Joaon. Nathan Joaon resmi akan memperkuat tim kasta kedua Belanda Willem. Ini sekaligus jadi jawaban teka-teki masa depan bek timnas Indonesia. Sebelumnya, Nathan bermain untuk Swansea City dan sempat dipinjamkan ke Belanda bersama SC Heerenveen. Namun, dia tidak mendapatkan banyak menit bermain di Heerenveen. Beberapa waktu lalu, akhirnya sang pemain mengakhiri kerjasama dengan Swansea. Direktur Teknik Willem, Freek Herkes, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki alasan tersendiri mendatangkan Nathan Joaon. Menurutnya, Nathan sesuai dengan gaya bermain mereka yang mengandalkan pemain cepat. Hal ini tentu sudah dipertimbangkan dengan matang sekaligus untuk menambah sektor serang. Selain itu, pemain berusia 23 tahun tersebut masih muda dan bisa terus berkembang. Dia berharap Nathan bisa memberikan kontribusi untuk Willem di musim depan. Sementara itu, Nathan bangga bisa melanjutkan karir di Willem. Menurutnya, ini jadi jawaban tepat untuk bisa terus berada di Eropa. Dia berjanji akan berjuang keras agar bisa membantu timnya bisa mendapatkan prestasi. Reaksi Erick Thohir usai timnas U23 Indonesia ditahan imbang Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir puas timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal. Akan tetapi, ia menilai finishing skuad Garuda Muda harus diperbaiki. Pertandingan antara timnas U23 Indonesia melawan Malaysia ini menjadi penentu dan skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal. Tim asuh Gerald van den Berg memastikan lolos karena berhasil finisi posisi puncak dengan mengemas 7 poin. Tim Merah Putih memimpin puncak klasemen usai meraih kemenangan lawan Brunei Darussalam 8-0 kemudian menang 1-0 atas Filipina. Erick Thohir memuji penampilan Kadek Adel dan kawan-kawan dalam laga ini karena menguasai bola dengan apik walaupun ia mengkritik soal finishing para pemain timnas U23 Indonesia. Saat ditanya terkait 3 laga ini yang diraih timnas U23 Indonesia ini, Erick Thohir mengaku puas dengan penampilan tim Merah Putih. Hanya saja, ia memberikan catatan kepada tim asuhan Gerald van den Berg. Menurutnya, masalah utama tim U23 Indonesia ini yakni finishing. Tim Merah Putih memang tampil impresif dan dominan dalam laga ini. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi masalah, sehingga Erick Thohir berharap dalam laga semifinal nanti harus lebih baik. Marcelino Ferdinand nonton timnas U23 Indonesia versus Malaysia di SUGBK. Apakah dicoret Oxford United? Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ia datang untuk menyaksikan pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Malaysia pada laga terakhir grup A ASEAN Cup. Marcelino Ferdinand duduk di bangku VIP SUGBK bersama beberapa jajaran petinggi PSSI. Kehadiran Marcelino Ferdinand di SUGBK menjadi sebuah pertanyaan, sebab Marcelino Ferdinand berstatus pemain Oxford United. Klub asal Inggris itu sudah kembali ke negaranya usai mengikuti Piala Presiden 2025. Marcelino Ferdinand juga sempat bermain 1 kali membela Oxford United saat melawan Liga Indonesia All-Star pada laga pertama grup A Piala Presiden. Sisanya saat lawan Arema FC di final kontra Ford FC, Marcelino Ferdinand tidak bermain. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dilaporkan pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengalami cedera, sehingga terpaksa Marcelino Ferdinand absen di luar laga tersisa. Menariknya, Marcelino Ferdinand tidak ikut Oxford United kembali ke Inggris untuk menyembuhkan cedera itu. Pemain berusia 20 tahun itu malah berada di Jakarta dan menyaksikan laga timnas U23 Indonesia melawan Malaysia. Ini berbeda dengan rekan setimnya, yaitu Ole Romeni. Selepas mengalami cedera di Piala Presiden, Ole Romeni kembali ke Belanda dan langsung menjalani proses. Ole Romeni
juga didampingi dokter tim Oxford United agar proses cederanya bisa cepat sembuh. Belum diketahui apakah ada dokter tim Oxford United yang mendampingi Marcelino Ferdinand di Jakarta. Sementara itu, dikabarkan juga bahwa Marcelino Ferdinand akan dipinjamkan Oxford United ke klub lain. Meski begitu, belum diketahui klub mana yang akan menampung pemain berposisi gelandang itu. Berdasarkan laporan Oxford Mail, Marcelino Ferdinand masuk ke dalam daftar yang akan dilepas dengan metode pinjaman. Ini dilakukan agar kualitas Marcelino berkembang. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang ladeni timnas Indonesia di ronde keempat tantang dua tim Eropa. Calon lawan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Arab Saudi sangat serius dalam mempersiapkan diri. Tim berjuluk The Golden Falcons tersebut bakal satu grup dengan timnas Indonesia dan Irak di grup B. Tim asuhan Hervé Renard bakal membuka petualangan menghadapi timnas Indonesia pada 8 Oktober. 6 hari kemudian Arab Saudi bakal meladeni Irak. Bermain di kandang sendiri jelas jadi beban berat bagi Salem Al-Dawasari dan kawan-kawan untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Untuk itu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi langsung melakukan persiapan gila-gilaan. Pihaknya mengabulkan permintaan Hervé Renard untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Menurut sumber Al-Riyadh, anak asuh Hervé Renard bakal menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko. Pemusatan latihan bakal digelar pada September 2025. Tak hanya sekedar berlatih, Arab Saudi juga menggelar uji coba internasional selama berlatih di Ceko. Republik Ceko jadi negara pertama yang diumumkan oleh Al-Riyadh bakal jadi lawan tim Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 8 September. Meski begitu, SAFF masih membuka peluang untuk mengubah jadwal. Pasalnya, mereka masih menunggu siapa yang akan jadi lawan kedua di jendela internasional. Menurut sumber Al-Riyadh, Makedonia Utara jadi kandidat terdepan sebagai lawan terakhir Arab Saudi di bulan September. Persiapan tersebut jadi tanda keseriusan Arab Saudi sebelum ronde keempat untuk merebut tiket Piala Dunia. Dari sisi kompetitor, timnas Indonesia dan Irak tak kalah serius menghadapi ronde keempat. Timnas Indonesia bakal menghadapi dua tim Timur Tengah pada September 2025. Skuad Garuda bakal menghadapi Lebanon dan Kuwait. Sementara Irak bakal terbang ke Thailand pada periode yang sama. Beckham Putra bicara realistis soal timnas Indonesia lawan Irak dan Arab Saudi. Beckham Putra bicara soal lawan timnas Indonesia dalam putaran keempat ini yang akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Pemain Persib itu mengaku bahwa lawan yang akan dihadapi skuad Garuda ini tak akan mudah. Apalagi Irak dan Arab Saudi diketahui merupakan tim-tim kuat dari Asia Barat. Sehingga ini akan jadi tantangan berat buat tim Merah Putih yang mengincar tiket lolos ke Piala Dunia. Tentu, ini akan jadi dua pertandingan yang sangat berat. Lawan-lawan kami adalah tim kuat di Asia, ujar Beckham Putra. Tapi dalam sepak bola, tidak ada yang pasti, semua bisa terjadi, ucapnya. Beckham Putra mengatakan bahwa dalam laga ini skuad Garuda memiliki modal bagus menghadapi mereka. Apalagi timnas Indonesia sebelumnya sudah bertemu dengan kedua negara tersebut. Timnas Indonesia sebelumnya meraih kemenangan dalam laga melawan Arab Saudi. Walaupun dalam pertemuan melawan Irak, skuad Garuda belum pernah meraih hasil yang baik. Mampukah timnas Indonesia lolos tanpa keberuntungan di kandang? Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia telah rampung, menempatkan timnas Indonesia di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede atau yang diakrab disapa Bung Harpa menyoroti dinamika menarik di grup ini terutama bagi skuad Garuda. Menurut Bung Harpa, tim-tim yang lolos di babak keempat ini memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Mereka adalah tim-tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat pada babak 3 kualifikasi sebelumnya. Namun, ada beberapa faktor plus minus yang harus diperhatikan terutama di grup B. Bung Harpa menganalisis bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan mereka melawan Irak di babak kedua. Kala itu, timnas Indonesia belum memiliki skuad sekuat sekarang.
Berbanding terbalik dengan Irak, Arab Saudi akan menjadi tantangan besar, terutama karena mereka bertindak sebagai tuan rumah. Bung Harpa menilai keberhasilan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di babak ketiga melawan Arab Saudi tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selain faktor tuan rumah, cuaca ekstrim juga menjadi tantangan serius bagi timnas Indonesia. Inilah alasan Ramadhan Sananta gabung klub Liga Super Malaysia. Kepindahan Sananta menandai langkah besar dalam karir internasionalnya. Usai memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama Persis Solo, ia memilih menjajal tantangan baru di kompetisi negeri jiran yang dikenal lebih ketat dan kompetitif. Sananta tak ragu mengungkap alasan utama di balik keputusannya. Ia ingin mengembangkan karir dan mental bertanding dengan terjun ke liga yang menurutnya memiliki kualitas teknik dan persaingan yang lebih tinggi. Sananta juga mengaku tak sabar bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Persis Solo, yaitu Mosa Sidibe, yang kini memperkuat Johor Darul Takzim. Selain itu, ia menyebut beberapa nama bintang Malaysia yang ingin dihadapinya di lapangan. Selama berkarir di Indonesia, Ramadhan Sananta telah mencatatkan 90 penampilan profesional, mencetak 27 gol dan 5 assist. Sebagai penyerang muda dengan label timnas, kehadirannya di DPMM FC diharapkan bisa menjadi tambahan daya gedor sekaligus membawa nama Indonesia di pentas regional. Kepindahan Sananta juga menjadi sinyal positif bahwa pemain-pemain muda Indonesia semakin percaya diri untuk meniti karir di luar negeri. Ini sekaligus memperluas ekspor dan pengalaman mereka di level internasional, yang pada akhirnya akan menguntungkan timnas dan jangka panjang. Namanya Jawa banget, kiper keturunan baru 1,91 meter eligible untuk timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia seakan tak pernah kehabisan pemain keturunan di luar negeri. Terbaru, ada kiper muda setinggi 190 cm yang eligible untuk membela tim senior dan junior. Siapa dia? Ya, bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia memiliki banyak stok pemain keturunan di luar negeri yang bisa dicomot sewaktu-waktu. Para pemain keturunan ini bisa dikatakan intensitas generasi. Tak hanya pemain profesional, ada pula para pemain muda yang masih bermain di level akademi. Dari sekian banyak pemain keturunan di luar negeri, pemain keturunan di pos penjaga gawang untuk tim Garuda terbilang minim. Sejauh ini, baru ada 4 kiper keturunan Indonesia yang terjaring. Kini, timnas Indonesia kelompok umur terutama U20 hingga U23 bisa saja diperkuat kiper keturunan yang memiliki nama Jawa. Bahkan, kiper keturunan ini memiliki postur ideal yakni 190 cm, yang membuatnya bak monster di bawah Mister. Siapakah kiper itu? Adalah Ruben Kenneth Quincy Pawirerjo Junior. Darah keturunan mengalir di tubuhnya dari kakek dari pihak sang ibu. Saat ini, Ruben tercatat bermain bersama klub Eredivisie Fortuna Sittard. Sayangnya, tak ada informasi mengenai statistik yang dimilikinya. Hanya saja, sebelum bergabung Fortuna, Ruben diketahui sempat bermain bagi AFC Amsterdam U21 pada musim 2024-2025. Dari mana darah Indonesia Damiani Agustin, pemain baru Arsenal, ngaku siap bela timnas Indonesia? Nama Damiani Agustin mendadak ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia setelah ia resmi mendatangani kontrak profesional pertamanya bersama Arsenal. Pemain muda berdarah campuran ini sempat mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, meski kini masih berstatus warga negara Curaçao. Damiani yang pernah membela timnas Curaçao U17 tak menutup kemungkinan untuk membela Merah Putih di masa depan. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, pemain yang berposisi sebagai winger ini menyatakan harapannya suatu hari bisa memperkuat Garuda. Ia menambahkan saat ini dirinya masih menunggu peluang terbaik yang datang, baik dari Belanda, Curaçao maupun Indonesia. Darah Indonesia Damiani Agustin berasal dari ibunya.
Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia Demiani Agustin mengalir dari garis keturunan ibunya. Sang ibu memiliki darah campuran Mesir, Indonesia, dan lahir di negeri kincir angin. Sementara itu, nenek dari pihak ibu merupakan kelahiran asli Indonesia, menjadikan Demiani memiliki garis keturunan Indonesia yang cukup kuat. Bakat sepak bolanya sendiri tampaknya diwarisi dari sang ayah, Kemi Agustin. Mantan gelandang andalan berbagai klub Eropa ini pernah memperkuat timnas Belanda di kelompok umur sebelum beralih membela Curaçao di level senior. Ayah Agustin juga sempat menjalani kompetisi Asia Tenggara dengan memperkuat klub asal Filipina, Global Cebu FC pada tahun 2017. Pengalaman inilah yang mungkin menjadi inspirasi bagi Demiani untuk lebih terbuka pada kesempatan internasional termasuk membela Indonesia. Demiani dikenal sebagai pemain serba bisa. Meskipun posisi utamanya adalah winger kiri, ia juga mampu bermain sebagai gelandang serang hingga bek kiri. Pelatih Timnas U20 Indonesia mengatakan pemain Eropa belum jadi prioritas. Pelatih Timnas U20 Indonesia sekaligus asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Frank van Kempen mengaku akan membentuk skuad Garuda Nusantara setelah tuntas bersama U23. Pelatih berusia 53 tahun itu membantu Gerard van den Berg bahwa saat ini mereka fokus menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Menghadapi turnamen ini, mantan pelatih NAC Breda U21 tersebut mengaku telah memberikan tim dengan gaya bermain skuad Garuda Muda sendiri. Frank van Kempen mengakui bahwa ambisi mereka jelas yakni ingin membawa tim meraih juara. Kami ingin menjuarai turnamen ini, persiapannya bagus, banyak pelajaran dan cukup berat. Dalam waktu singkat, kami sudah membentuk gaya bermain dan membuat kemajuan besar bersama tim, ujar Frank Kempen. Van Kempen akan beralih membentuk timnas U20 Indonesia dan ia mengaku akan melihat pemain lokal terlebih dahulu. Ini karena ia percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pemain diaspora ataupun dari Eropa belum menjadi prioritasnya dalam membentuk timnas U20 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora. Akan tetapi, Van Kempen mengaku akan melihat perkembangan terlebih dahulu dan ia ingin melihat pemain lokal sebelum mempertimbangkan pemain Eropa. Ya, untuk saat ini, fokus utamanya adalah turnamen U23. Setelah itu saya akan beralih ke timnas U20 dan mulai memetakan para pemain. Kami akan melihat pemain lokal terlebih dahulu karena jumlahnya banyak. Baru setelah itu kami pertimbangkan memperkuat skuad dengan pemain dari Eropa. Tutup Frank van Kempen. Pelatih Timnas U20 Indonesia Frank van Kempen kritik regulasi U23 minta pemain asing di Super League dibatasi. Pelatih Timnas U20 Indonesia Frank van Kempen mengkritik regulasi pemain U23 di Super League 2025-2026 atau yang sebelumnya dikenal Liga 1. Ia justru meminta agar pemain asing yang dibatasi. Seperti diketahui, Indonesia League telah memutuskan bahwa untuk pemain asing di Super League bisa menggunakan 11 pemain dengan aturan 8 pemain bisa berada di lapangan. Indonesia Liga memiliki regulasi yang mewajibkan setiap klub Super League harus mendaftarkan 5 pemain U23 dengan aturan 1 pemain wajib jadi starter. Dengan catatan pemain U23 ini bisa bermain minimal selama 45 menit. Untuk itu, ia menyarankan agar pemain asing dibatasi agar pemain muda pun bisa berkembang lebih baik. Secara pribadi, saya lebih suka jika jumlah pemain asing dibatasi, ujar Frank van Kempen. Ini karena pelatih berusia 53 tahun tersebut menilai bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak pemain bagus. Untuk itu, memprioritaskan pengembangan pemain lokal akan lebih baik. Menurutnya, kehadiran regulasi yang lebih ketat terhadap pemain asing bisa memastikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain muda.
Pelatih asal Belanda ini mengaku bahwa saat ini struktur pembinaan di timnas kelompok usia tengah dirancang bersama Gerard van den Berg dan Patrick Kluivert. Mereka membangun program terpadu dari U17 hingga U23 demi menciptakan identitas dan metode latihan yang konsisten. Kami berencana meluncurkan visi agar semua tim nasional kelompok usia dibina dengan cara yang seragam, tutur Frank van Kenven.